Kadzalika narul jalal. Demikian juga api kehebatan. Laisa yushbihuha naimun hina tanqalibu bardaw wa salama. Tidak ada yang bisa menyerupai menjadi satu kenikmatan ketika api itu berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Bardu ridha wa salamu taslim. Dinginnya ridha dan keselamatan berserah diri. Fayakmulu naim, maka sempurnalah kenikmatan itu. Dan saya meyakin bahwa kenikmatan kita hidup di dunia akan sempurna kalau kita sudah ridha dan taslim. Tapi angel diajak ridho. Kari pasrah bae, suka terima, seneng bae, dipai apa bae, seneng ke. Ridho kok seneng ora? Ridho dengan pestanya itu artinya dipastikan apa bae selalu senang. Angel dapat duit akeh, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, beli dapat duitnya hilang, ya alhamdulillah itu artinya kitanya senang. Alhamdulillah itu sebagai ungkapan akan kesenangan hati kita. Alhamdulillah itu kan memang isinya alhamdulillah utawi sakai puji iku lillahi tertentu kadue Allah. Ini sudah menjadi ungkapan kegembiraan kita. Alhamdulillah kan begitu. Kalau tidak, ya tidak akan sempurna. Jakunya kok bakal liake senang, bakal sedikit merengut, bakal boleh duit nangis, duit hilang klenger. Jadi senangnya sepisan, beli senangnya ping telu. Kan begitu. Tapi kalau kita sudah ridha, ya sudah semuanya senang semua. Ya cuma belajar lah gimana kita senang gimana. Wa'lam anna idayatal khalqi hiya ihdal qawati' allati qata'an nasa 'anil wilayah. Bahwa idayatul khalqi, kejahatan-kejahatan manusia yang menyakiti kita, yang mengganggu kita, hiya ihdal qawati', merupakan salah satu pemutus allati qata'at an-nasa 'anil wilayah, yang bisa memutus orang dari perwalian, dari percintaan dengan Allah bisa putus gara-gara gangguan-gangguan ini. La yasbiru 'alaiha illa sabirun illa siddiqun, tidak akan sanggup menahan derita ketika kita diganggu, dimusuhi, difitnah, dicaci maki, tidak akan mampu kecuali orang-orang yang sudah siddiqun, artinya orang-orang yang kebenarannya sudah teruji. Itu sekedar membenarkan saja, bukan hanya benar tapi sudah teruji. Fadzakara asy-syekh hikmah dzalika wa sirrahu. Asy-syekh menerangkan hikmah itu dan rahasianya apa. Dijelaskan kenapa kita harus dimusuhi, kenapa kita harus diganggu, kenapa Allah bikin Abu Jahal, kenapa Allah membuat musuh-musuh nabi-nabinya, kenapa Allah membuat Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, kenapa Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Ya memang ceritanya begitu. Bakal sampean beli pengen jadi wong gede ya wis. Wong urip pengen priben caranya kira-kira yang urip langkah musuh ya angel lagi teh. Padahal kalau wong beli niat urip mungkin. Lah ya iya. Radio Sis FM lagi enak-enaknya ya, mengumandangkan, menyiarkan, ya ada masalah.
Ya lakukannya begitu. Bakal langkah gangguan masirane turunnya lali gue nih. Wis lalu keblok tuh beli tangi-tangi gue akhirnya. Ketika kita melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol, supaya jangan ngantuk sengaja dibikin benjolan-benjolan. Terganggu nggak oleh benjolan-benjolan di jalan tol? Tapi ada gunanya nggak? Ya kalau Anda paham itu, ketika Anda menghadapi musibah, kesulitan, Anda akan berterima kasih kepada Allah. Aku disadarkan. Itu aja sih. Jadi, wajah duitnya hilang, alhamdulillah. ya artinya ketidakmengertian tuh ya. Wa minal qati'aidan, dan diantara pemutus-pemutus gangguan-gangguan itu yang bisa merusak itu asyaitan wa nafs. Jadi masyarakat sekitar kita, kemudian setan dan nafsu itu. Jadi rintangan-rintangan, hambatan-hambatan itu ya satu ya orang di sekitar kita, yang kedua setan yang selalu membuntuti kita, ketika nafsu yang menyelinap di dalam diri kita. Fa asyara Syekh ila kaifiyati dafi idayati syaitan biqaulihi. Di sini disyaratkan bagaimana cara menolak gangguan setan dengan dikatakan idza alimta anna syaitana la yaghfalu anka. Kalau engkau tahu bahwa setan itu tidak pernah lupa, tidak pernah lengah sekalipun dalam menggoda dirimu, fala taghfal anta, maka engkau pun tidak boleh lengah. Amman nasiyatuka biyadihi, terhadap Allah yang ubun-ubunmu ada di tangannya. Jadi Pak Kasirat itu pengen sadar terus nyong setan ku nginten ke awan bengi. Ya sirane kah kudu awan bengi kelingan ning Gusti Allah iku. Iya kan? Barang sirane sering lalem di. Itulah kelengahan. Begitu kita lupa, kita lengah masuk. Supaya jangan masuk gimana? Ya kita jaga terus dengan kesadaran kita selalu ingat kepada. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ingat kepada Allah itu bersamaan dengan nafas. Kanjeng Nabi itu berzikirnya dengan nafas, namanya zikir daim. Nafas keluar hu, nafas masuk Allah. Berapa kali? Ya nafasnya berapa kali? Jadi tidak ada nafas masuk kecuali menyebut nama Allah, dan tidak ada nafas keluar menyebut hu. Karena hu juga Allah juga. Makanya lafzul jalalani antek di preteri kasih masih anak maknanya begini. Alif lam lam hukum. Lafzul jalalah ada alif lam lam hu. Allah dibuang alifnya, masih dibaca beli. Lillahi. Dibuang maning lame, lahu. Dibuang maning hu, masih gitu. Itu persoalannya. Paham begitu kayak? Hu. Sebenarnya Perdana Menteri Israel namanya Benjamin Netanyahu. Lemen kan Netanyahu kan lemen kan Abdullah lah. Hu itu dia. Makanya Yahu. Makanya menjadi Yahuwa, Yahuwa menjadi Yehova, menjadi Yehova pada dia itu. Tenyaho. Qultu i'lam anna al-haqqa ta'ala ja'ala bihikmati asyaitan wan nafas wan nas. Jadi Allah dengan sengaja membuat setan, nafsu dan manusia
hurrasal hadrati, menjadi satpam-satpam kehadiratannya, dikawal supaya kita selalu sadar, dikawal oleh manusia, oleh setan dan oleh nafsu. Fala yadkhulul hadrata hatta yakhruqa fihim wa yajuzu anhum. Tidak akan bisa masuk kepada kehadiratan Allah kecuali Anda sudah melangkahi mereka, melewati mereka. Harus bisa menyingkirkan aral-aral melintang itu. Harus bisa meminggirkan hambatan-hambatan itu. Apa itu? Manusia, setan dan nafsu. Li'annahum waqifuna bil bab. Mereka bertolak pinggang di depan pintu, menghalang-halangi kamu masuk, jangan sampai masuk. Wakalahumullahu bibabi hadratihi, yang sengaja ditugaskan Allah mereka untuk menjaga di depan pintu. Kongkon ngalang-ngalangi siapa besi pengen mancing. Jadi paka pengen mancing ya kudu bisa ngalahaken satpam dingin. Onan. Wa qala lahum la tatruku ahadan yadkhulu illa man yaghlibukum. Dan berkata Allah kepada mereka, wahai manusia, wahai setan, wahai nafsu, jangan kau biarkan siapapun masuk kecuali sudah bisa menaklukkan kamu. Kulit bed ini bisa lihat ini. Fawaqafu bil bab, mereka berdiri di depan pintu. Fa idza jaa man yuridu dukhula ta'arrada lahul khalqu. Ketika ada orang yang ingin masuk kepada kehadiratan Allah, ta'arrada, menghalangi, lahu kepada dia, opo al khalqu, manusia, akan dihadang oleh orang. Ketika Anda ingin masuk, Anda akan menghadapi banyak orang yang menghalang-halangi dirimu. Fayaibuna lahu tariq, dengan cara jalannya diacak-acak, tanda verbodennya dipotel, tanda dilarang parkirnya diwalik, jalannya diubengakan, sengaja diacak, dibuat didistorsi, dibuat berbagai macam distorsi, jalannya dijelek-jelek, dipasangi wiwitan maning, kelapa ditebang, dipalangakan dermaga, begitulah kira-kira, sehingga Anda sulit untuk masuk ke dalamnya. Wa yunkiruna man yu'arifuha, dan mereka membuat penyamaran-penyamaran supaya tidak kenal, tidak tahu mana jalan menuju kehadiratan Allah itu. Fa idza ghalabahum, begitu Anda sudah bisa mengalahkan mereka, pohon-pohon yang ditumbangkan di tengah jalan dipinggirkan semua, lobang-lobangnya sudah Anda urugi semuanya, ja'ahus syaitan, datang setan, yutawwilu alaihi muddatal fathi, dia yang menghambat, dia yang menangguhkan, pokoknya direkayasa kira-kira aja sampai gelis kebuka, diupayakan diperpanjang waktu pembukanya. Wa yukhawwifuhu minal faqri, diweden-wedeni, ya, bokatan melarat, pendile gelimpang, gelimpang pendile. Kita ngomongnya bakat tablik aja pasang tarif, yang gelimpang pendile. Siapa sih yang beden-beden itu? Setan. Caranya. Oh iya.
Ya sampai terang dipai mau kurang. Salaman dibuka berapa? Dibuka 300.000 balik mana Mas 300.000 bensin pe 200. Itulah. Dan kekhawatiran jatuh miskin itu paling mudah muncul dalam diri kita. Water beli mangan, water melarat. Iya tadi. Dulu saya pernah beli mangan. Semono terbukti durung pernah beli mangan kah? Masih watir baik sih. Apa sebabnya? Ya anak yang beden-beden ya, jadi munculnya bukan dari diri kita sendiri, memang ada yang nakut-nakuti. Ada yang menakut-nakuti. Wa yaqulu lahu mata yaftahullahu alaih. Lalu dia mengatakan, "Tuli kapan dibukai?" Ditok-tok ora dibuka-buka. Jadi wis kebalik ke maning bae masa dibuka. Wis percuma. Dudu mako mesti aku maju mono. Sudah saya mau kelengeren kene sih, pelanci beli mangan, wis kah. Dan kita menghadapi bisikan-bisikan itu setiap saat. Di tengah kita ingin memberikan pengabdian, kita akan menyampaikan satu kemanfaatan kepada orang lain. Dihalang-halang. Nikati wis niat, katek pas 1 juta. Jadi setan kah? Kakeknya 1 juta kok bilang cinta. Kelas pun mah 500.000 gak cukup aja kakeknya. Ya wis, engkau dingin. Ya wis setuju mas, engkau dingin. Saya kuasa dia utang di warung. Wajib bayar utang tak wajib sedekah. Ya bertapa dingin, air bisi jadi. Terus bertahap, sedikit demi sedikit akhirnya nggak jadi. Jadi jangan berharap semulus itu hidup ini. Ya semulus itu. Qila yakun. Wakila la yakun. Dikatakan ada, dikatakan tidak ada. Iya tak beli. Iya tak beli. Maka masih iya tak beli, ya beli. Anak tak langka. Anak tak langka. Yang udah langka. Jadi berbeda. Anak. Jangan berubah. Iya tak beli, iya. Dia terbilang, iya. Sudah iya. Ini satu ibarat, ya kita harus mengusir keraguan-keraguan kita itu. Kebimbangan-kebimbangan itu. Fa'idha ghalabahu. Kalau sudah bisa ditaklukkan setan tadi. Wazada. Dan bertambah. Sudah dimusnahkan semuanya. Kalah harus mikir. Depak setannya. Taradat lahun nafsu datang menghadang, ngalang-ngalangi. Taqulu lahu, dia berkata, kaifa tatruku dunyaka, bagaimana engkau meninggalkan duniamu, wajahaka dan pangkatmu, wa izzaka dan kehormatanmu, ila syai'in yakunu aw la yakun, hanya untuk sesuatu yang mungkin bisa iya, bisa tidak. Untuk sesuatu yang belum pasti. Nah, lebak ini rujuknya. Itu nafsu kita sendiri yang berkata, untuk apa kau berkorban? Untuk mereka-mereka yang tidak tahu diri itu. Yang belum tentu mereka akan menghormati dirimu. Yang belum tentu apa yang Anda berikan akan digunakan untuk kemanfaatan. Wis kau membarakan yang materialis. Aja di paiman sampai apa? Ngapain kamu korbankan hartamu, korbankan waktumu, mikirin masyarakatmu? Toh mereka juga tidak menghormati kamu, tidak apa? Itu juga berbicara kepada saya juga bisa. Ngejakan kongkon mungkus begitu. Ya,
Ngelajarin kiri karang keletak. Ngerti kiri karang keletak? Dan kenyataannya ya seperti itu pahitnya. Kita bikin sekolah, bikin pesantren, bikin ilmu. Kanggo siapa? Untuk mencerdaskan anak-anakmu. Ternyata apa yang terjadi? Beli segu beli wahid sih. Majani ongko. Sing tek pakan ini kan iki melu majani. Mungkas terbeli. Jangan. Ya iya, ngapain? Selalu menggoda nafsu. Ngapain? Untuk apa? Untuk apa? For nothing. Berkali-kali. Yang ngumbangannya, yang bujukannya, ya macam-macam. Percuma. Lu lebih ngake, nikmati sendiri, selesai. Itu. Ini juga di mana terjadinya di dalam diri kita sendiri. Faida qalabaha, kalau sudah nafsu bisa dikalahkan, qala lahul haqqu ta'ala, baru di situ Allah berkata, marhaban bika wa ahlan. Selamat datang. Welcome for you. Itu. Walakinnal qawati'u, tapi rintangan-rintangan itu la yazulu tama'uha. Tidak pernah hilang keinginannya untuk mengganggu dirimu itu. Terus ngurek sampai wis tekang jadi kiai, wis jadi wali, wis jadi orang khawasul khawas, masih diurek-urek baik. Jadi jangan dikira lepas dari godaan, sama. Ya pakai sing goda bocane pesek mungkin. Teka sing bangir. Depulane. Jebol teka kayak Luna Maya. Ledar bikin kan. Enggak selesai-selesai dan terus tidak akan pernah selesai. Itulah kehidupan. Hatta yaskunu fil hadrah, atau hatta yaskuna fil hadrati, kalau dia sampai dia menetap di kehadiran Allah. Walidzalika qalu, oleh karena itulah mereka berkata, wallahi ma raja'a man raja'a illa minat tariq. Tidak akan kembali orang yang kembali kecuali melalui jalan. Wa amma man wasala fala yarji. Orang yang sudah nyampe tidak kembali. Karena kita sudah menetap di situ. Wa qala akhar, wallahi manaskur khalia. Wa in samlun wa in sehiyun. Wallahi demi Tuhan, manaskuru. Manaskuru itu. Enggak salah cetak kan? Makanya wallahi ma yashkuru khali'un wa in samlun wa in sahiyun. Tidak akan bersyukur orang yang terusir itu, sekalipun dalam keadaan mabuk, sekalipun dalam keadaan sehat. Hatta yaqta fil qati, kecuali dia bisa melangkahi rintangan. Wa yadu dawra ruha, dan dia bisa mengelilingi wilayah. Wa in thabata yasir sari'un wa in syaraba hatam taha. Kalau dia menetap, yasir bukan syari'an. Yasir, saru yasir. Kalau dia bisa menetap, yasir sari'un, bisa berjalan. Sari'un, orang yang berjalan cepat, gitu aja dah. Wa in syaraba, kalau dia minum, hatam taha, sampai sekenyangnya. Fa idza alimta ayyuhal faqiru awil insan aw anna syaitan la yaghfalu anka sa'atan. Ketika engkau sudah tahu ayyuhal faqir awil insan,
manusia bahwa setan itu tidak lengah sesaat pun dalam menggoda kamu itu. Masa lengera. Li'anna lahu baitan fi sadrika min jihati shimalika. Karena setan punya rumah di dalam dadamu, ada di sebelah kiri. Ini kono umaiku, nginep aku. Hotelku ini kono hotelku. Fa idza ghafalta an dzikrillahi waswasa. Kalau engkau lalai dari berzikir kepada Allah, waswasa, dia waswas. Lima hari waswas. Ya, ngewas sarana. Disuas-suas, diwas-was. Iya. Terus menggoda. Fa idza dzakartallah in khanasa. Ketika aku berzikir, merkesat setan itu. Fa idza alimta dzalika, ketika engkau paham itu, fala taghfal anta amman nasyatuka wa nasyatuhu biyadihi. Ketika engkau sadar itu, maka jangan lupa engkau kepada yang ubun-ubunmu dan ubun-ubun setan ada dalam genggamannya. Walau bagaimanapun setan gak mbun-mbun diremet nih Gusti Allah kan gitu ngantil kan. Pada makhluk kan makhluk sudah makhluk. Wa huwal haqqu ta'ala, yaitu Allah lah yang mencengkeram ubun-ubunmu. Wa idza ashghalta billahi raddahu anka wa kafaka amruhu. Ketika engkau menyibukkan dirimu dengan berzikir kepada Allah, raddahu anka, Allah akan melindungi kami dari godaan setan, akan menolak kamu dari godaan setan. Ngomongnya kira terkini. Iya, mengusir kamu. Ya, artinya mengusir dari kamu. Wa kafaka amrahu, dan akan dicukupkan kamu dari urusan setan. Artinya engkau tidak akan tergoda oleh perintah-perintah setan. Akan dikokohkan hatimu, tidak tergiur atas bujukan-bujukan setan. Itu maksudnya. Qala ta'ala inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan sangatlah lemah. Tipu daya itu lemah kalau kamunya kuat. Ini Allah benar. Ini dikatakan kepada orang yang personalitasnya sudah kokoh. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Kalau personalitas kamunya masih lemah, masih goyah, ya godaan setan ya luar biasa. Jadi Allah mengatakan ini kepada hamba Allah yang sudah kokoh jiwanya. Ya, godaan setan mah kecil. Itu. Wa qad hadzara Allah Ta'ala minhu fi kitabih, qala ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu. Lakum aduun, ay aduun lakum. Setan itu musuh kamu. Oleh karena itu posisikanlah setan sebagai musuh. Artinya jangan bersahabat, jangan kompromi, dan jangan bargaining dengan setan. Jangan diladeni, jangan diajak bicara, jangan ditanya. Dia musuh, titik. Posisikan dia sebagai musuh. Jangan mencoba sekali-kali bersahabat dengan setan. Dia adalah musuh. Setan ku musuh sih, cuan ngati-hati. Awas, dia musuh kok. Dan selamanya tetap dia adalah sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun
takhiduhu aduwa. Jadikanlah setan sebagai musuh dalam kesadaran kita. Oh, dia adalah musuh. Apapun nasihatnya, sebaik apapun, seindah apapun, percayalah itu hanyalah tipu daya belaka. Setan menjanjikan hal-hal yang indah, bohong. Kapan setan menawarkan hal-hal yang indah? Yaitu ketika Anda terbuai dalam lamunan-lamunan Anda. Makanya lau minasyaitan itu ulanega ajabai andaikan badi pegal derak baikin. Wis jangan andai-andai lah. Wis faktual saja. Pokoknya tidak. Wis selesai. Mung bae anu wis beli anu-anuan maning. Mung bae beli mung bae. Nyongan, langkah nyongan. Wes, silakan Anda pergi. Beli lunga serawatan, kena beli kena semacam nyerawat. Karena yang rawat setan kena mangalah kita kan ya. Wong Indonesia lunga kaji kabar terang nyerawati setan ya. Anda beli sing kena kan. Ya. Jadi yang penting nyerawat, kena tidak kena yang penting action. Menunjukkan Anda sangat geramnya kepada setan, itu aja. Jadi bukan simbol-simbol itu juga sebetulnya bukan hanya simbol, secara psikologis. Saya lebih banyak mengaji kajian psikologis. Minimal kekesalan kita juga berkurang lah. Wong wadon lagi mengkel ning lakinya, ketangguhan lagi demenan maning. Garap ngumbangi bliwani mengkel ning jero dietokakannya melalui mbasuh kelambi ning kali. Kelambi laki disabet-sabetaken ning watu, tingeling tas mening tingemen. Lumayan rada logrok ini gorokan gitu. Bisa terjadi enggak? Terjadi. Itu pelampiasan itu perlu. Makanya di Jerman tuh ada tempat buang kesel. Ada, bayar beli karcis, itu ada TV, ada kulkas. Dan beli batunya beli, tapi dibuat dari karet. Terus serawatan sewarga sira. Wah, ya langsung sampai nyok karet ya. Tapi sing ngono kan metu kapur wis nyawet metu beli. Itu dibuat seperti itu. Makanya bersenandung juga perlu, bersiul-siul juga perlu, menyanyi juga. Daripada ngumbang ibu masih mendingan nembang. Iya tuh beli. Yang bu nembang angin mamirim bu apa? Nah, makanya jadi memang untuk mengeluarkan nafsu kita ya seperti itu. Yang penting actionnya sajalah, serawatan. Gitu. Tapi waktu balang jumroh kak, waktunya berikan sing sekepelnya ya. Kegedean ya, kerikil ya, kayak beskos kami kayak pernah waktu split kayak. Kan kabarnya split, embus Saudi diawurakan kan sebarkan, kok dicukup temannya. Artinya kalau kok dicukupnya diawurakan mana kan barangnya. Ya dari wong Arab juga paham. Sebagai simbol-simbol aja. Jadi artinya begini. Anda pernah ngerasa nggak godaan setan itu? Itu bisikannya. Dia akan menghitung. Kalkulasinya cukup tinggi sekali. Anda siapa? Sampai keilmuan, pengalaman, kesolehan, ya, ketaatan, semuanya lengkap, data lengkap. Ya, biodata atau kurikulum vitae ini lengkap setan. Iya kan? Maka dia akan menawarkan sesuatu yang sesuai dengan selera Anda. Bahkan kiai mah, apa maning kiai yang sudah sepuh, umur 75, boleh melakukan sempoyongan, beli mungkin setan menggoda, mengajak kiai itu untuk melacur. Masa gelemak.
Dia harus berjalan barangnya. Iya kan? Jadi makanya lah ya iya. Orang yang uangnya sudah berlimpah ruah, saya kira setan tidak akan mengajak orang untuk mencari harta sampai melupakan sholatnya, enggak. Ya kan? Paling-paling yang digoda bagaimana uang yang ada itu digunakan untuk yang tidak benar. Ya kan gitu kan? Sing wis jadi lurah sepisan dikokon bindo. Hari pertama mah dedikasi, nah sepisan maning kali tinggal kokon rerawul dia kan. Ya, terjadi kan begitu. Ya seperti itu. Saya kira umumnya biasa orang mengatakan 3. Tahta, wanita, harta. Tahta dalam artian bukan sekedar pangkatnya saja, tapi al-mustaqat minal jah. Artinya apa? Ya anak putune kepangkatan, penghormatan, penghargaan, fasilitas, tepuk tangan, dikawal-kawal. Ya kan gitu. Dapat berbagai fasilitas. Saya kira kan itu hubungannya. Intinya apa? Penghargaan. Intinya mah. Kemudian harta. Yaitu kesenangan-kesenangan untuk memperoleh, mendapatkan, memanfaatkan segala kenikmatan-kenikmatan di dunia. Dan wanita adalah khusus ini birahi dan seksual. Ya, jadi dengan mengeksploitir 3 kelemahan itu, ya, saya kira ya ambrol kabeh. Sing tahta alot, harta alot, wanita. Baka alot kabeh, ya wis. Berarti orang itu sudah bukan manusia, sudah malaikat. Nanti bikin nih. Dan setiap orang punya kelemahan yang berbeda. Setan mungkin tidak akan menggoda saya untuk mencari jabatan. Karena baru setan ini. Banyak disuruh-suruh untuk jadi bupati kan kah? Ngerti setan itu. Saya punya sebagai beli pengen jabatan kok. Dia kan begitu. Diajak populer, terkenal, masa pengen. Apa kelemahannya? Luru lambe abang, pun lemah. Iya. Nah, ketika kita punya kelemahan itu, kita menjaga jarak supaya aja kesamber. Kan begitu. Nah, sebenarnya kayak Kiduki masa digoda dengan cewek cantiknya. Yang beli butuh barangnya mah. Melek turu. Tak melek turu. Ya, iya. Punten. Masa mempana, setan juga tidak mau hambur-hambur waktu nih. Mengajak sia-sia. Masa mempana tak tidak mau menggoda gitu ke karo wanita. Masa mempana. Karena kita punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Ya, disitulah dia mencari kelemahan-kelemahan kita. Itu sudah selesai semuanya. Fafahima qaumun, lalu akhirnya dipahami oleh orang anna syaitana lahum aduun. Dipahami bahwa setan adalah musuh mereka. Fa ashghalu bimuharabatihi. Akhirnya dia sibuk, tenggelam ya dengan kesibukan-kesibukan untuk memerangi
setan. Oh, sajina dia jotosan kok setan gulet beperah kok setan. Fafatahum mahabbatul habib. Akhirnya dia malah terjebak sekalian. Malah dia terlena. Malah akhirnya dia tidak pernah menggapai cinta kepada Allah. Ini adalah seringkali kita melihat kesibukan orang menghadapi musuh. Ya, setan gulet bae sampai akhirnya entok waktune. Wa fahima qaumun, sementara ada orang yang paham anna syaitana lakum aduwwun, bahwa setan sebagai musuh kamu, paham. Wa ana lakum habibun, aku adalah kekasihmu. Fastaghulu bimahabbatil habib. Di situ dia sibuk dengan memadu cinta dengan sang kekasih. Fakafahum adawatul adu, sehingga dia terlindung dari permusuhan setan tadi. Kama qala Syekh. Jadi di dalam surat Yusuf sendiri dikatakan ini sama seirama. Inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Daripada kita menghabiskan waktu berkelahi dengan nafsu, masih mending kita berusaha sekeras mungkin bagaimana supaya Allah sayang kepada kita. Di sini kita juga perlu bijaksana, sebab nafsu mah dipendungki, jerit melayu, tak maning, ditampak menyon, ya tak maning, diedek lenger, tangi maning, sirane ngadeg, nafsunya ngadeg, sirane dodok, nafsunya ngadeg, sirane melek, nafsunya melek, sirane turu. Badai kentok waktu. Makanya ilaman rahimah rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi artinya kalau kamu bisa pengen mengurangi volumenya mengurangi volume nafsu, ya cobalah berupaya bagaimana supaya Allah sayang sama kamu. Sekarang saya mau nanya, bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kamu? Ujung-ujungnya jawabannya sederhana dan semua orang sudah mendengar. Ya, supaya disayang, laksanakan segala perintahnya. Ya kan gitu. Jauhi segala larangannya. Ini jawaban yang sebetulnya nggak jelas. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya supaya engkau disayang oleh Allah. Apa benar Allah itu suka sama orang yang berbuat baik? Ya, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Emang iya. Tetapi kita masih sadar, sehari-hari kita melihat banyak orang yang berbuat baik kepada kita. Apa semuanya itu Anda sukai? Banyak orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kita memang nggak suka. Ana wong sing langkah salah, langkah nembe ketemu kah, nembe tongol, congore kayak sengit kita. Kunku dasar Yunitai bicara. Ambo seteplak-teplak salah kabeh kah? Ndeleng dodok ya salah, ndeleng ngomongnya salah. Tidak menyenangkan. Ada nggak begitu? Ada, baru ketemu melas kan nikah. Iya, ya kan begitu. Kita punya omongan masing-masing. Nah,
kalau orang itu memang Yuni kentut seperti itu, dan kita nggak suka kebaikan apapun yang dia lakukan, kita nggak suka. Anak bocah wadon teka umah sirah dipel, lambi dibasuh kena, tapi sirahnya bidemen berapa seneng itu bocah konku, seneng tak beli. Perempuan yang kau cintai datang duduk, diam duduk saja, hanya menemani kamu ngobrol, dia dengarkan saja. Kenikmatan yang luar biasa. Nembe gelem ngurungok kena omongannya si Laveka, rasanya satu kebahagiaan yang tak terhingga, bahwa dia telah mendengarkan kata-kataku. Paham kan? Diam, tidak berbuat apa-apa, hanya diam. Lo pernah basuh kelambi beli? Beli. Ngepel beli? Beli. Bisa senang, yang kita senang sih. Kalau kita udah senang, apapun yang dia lakukan, senang kok. Jadi ternyata bagaimana membuat Allah suka kepada kita, ya belum tentu dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kita minta kepada Allah diberi kemampuan untuk berbuat baik, tetapi yang kira-kira disenangi oleh Allah. Kalau tidak, ngapain? Makanya setelah kita minta jiwa kita dikokohkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda, supaya saya mampu berbuat baik yang engkau ridhoi. Kalau sekedar hanya berbuat baik saja, oke aja, tapi Allah nggak ridho gimana? Ya kalau Allah nggak senang gimana? Seperti bagaimana? Nah, jadi sebelum engkau berbuat baik kepada siapapun, pertama bagaimana Anda merebut hati seseorang? Iya tak belum? Untuk merebut hati seseorang, Anda harus tahu seleranya apa, sukanya apa. Paham kan? Kalau orang itu sukanya diajak ngobrol, senengnya ngobrol, ya silangnya kudu doyan ngobrol. Bahkan senengnya makanan yang enak-enak, ya sering diajak ke restoran. Ya kan begitu. Baru setelah dia suka kepada kamu, nanti apapun yang kamu lakukan, pasti dia suka. Nah makanya pertama kali kamu harus tahu apa yang paling disukai oleh Allah. Ternyata simpel. Kalau engkau pengen disukai Allah, terimalah segala keputusannya dengan senang hati. Ning dia angel sebisa maning oleh duit akeh. Angel segampang. Oli sedikit angel segampang. Beli duit. Nah makanya ketika engkau selalu senang menerima segala keputusanku, ketahuilah wahai hambaku, apapun yang kau lakukan, aku senang. Bahkan turu baik, nggak aku suka kok. Mau beturu baik, nggak ada urusan, aku suka kok. Kenapa? Ya tidurnya orang yang senang menerima segala keputusan Allah adalah tidur yang sangat berkualitas. Dalam pekerjaan apapun pasti sangat berkualitas. Dijamin diterima mangsa sampai tekang beli menggawe apa-apa ga turu baik ga, ya masih hebat sing turu baik. Karo sing menggawe kaya sira tapi nggak gini ngumbangi kita bema.
Kalau saya dicaci maki oleh kamu, lalu kamu berbuat melakukan hal-hal yang besar, nasing. Apa saya menghargai? Bagaimana aku menghargai kamu? Kamu gak pernah menghargai aku kok. Saya dicaci maki terus. Tak pai udan bae, siraku kecrek. Beli tak pai udan, kecrek. Engkau udan gak beli, udan bae, bari kecrek. Kiamat akan kicah. Waya beli udan, ya kecrek maning, masya Allah, kayak neraka teman segini. Engkau tak pai udan kau beli, ini jagat lek lu teman. Jadi kita ndak kudu beriben. Lah, itu dari sini dari pangeran siapa? Tertampak sih. Teman gue selalu ngomong, bisa nggak tertampak sih. Tapi sing nampak malaikat paling. Palingnya mainan. Bayangkan, bagaimana Allah akan suka kepada kamu kalau kamu tidak pernah suka diberi apapun oleh Allah. Dibaikin emong, kin beli senang. Sebaliknya apapun yang kau lakukan, aku tidak suka kok. Tidak berimbang kan? Masa semua apa saja yang ditentukan oleh Allah engkau menolak dan engkau marah? Atas dasar apa semua yang kau lakukan kepengen diterima semua? Makanya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim billah lebih baik daripada ibadahnya orang yang goblok. Wis goblok tolol pisan. Saya percaya bahwa orang yang kesel, yang marah menghadapi kesulitan, kegagalan, kekecewaan, menghadapi kehilangan sesuatu, saya mengerti. Semua orang punya perasaan seperti itu. Tetapi ketika engkau paham bahwa kemarahanmu itu adalah marah kepada Allah, kekecewaanmu itu adalah protes kepada Allah, dan ketika engkau bercerita tentang keblenakan sira ning batur sira, berarti pada karong rasane Gusti Allah. Saya kira lebih baik engkau tutup mulut untuk selamanya. Yes, no comment. Udah duit menang batur. Akeh kantongnya, no comment. Udah titik, kantongnya. Belali sudah kepai. Duitnya hilang tinggal turus. Mungkin lebih baik begitu. Mungkin lebih baik begitu. Anda sudah cukup baik kok, begitu aja. Ya ini adalah pemahaman kita selama ini. Jadi Tuhan dalam pikiranmu, Tuhan dalam hatimu. Tuhan kita satu kan, tetapi dalam pikiran kita berbeda kok. Percaya nggak? Nabi Muhammad berapa orangnya? Dalam pikiran kita banyak kok, berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi itu orangnya santun sekali. Nabi itu orangnya tegas kok, gak ada. Nabi itu gak rewel kok, ada. Jadi bagaimana kita merekonstruksikan personalitas Nabi sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sama dengan melukis. Kita melihat Luna Maya. Kita bagikan kertas dan pensil. Silakan gambarkan perempuan yang tadi barusan lewat. Kita semua melukis. Ada mungkin gak sama lukisannya. Melukis di kertas sama dengan melukis dalam pikiran kita. Dan saya tidak bisa menyalahkan. Makanya bagaimana supaya persis? Ya banyak latihan. Kalaupun Anda sudah ahli melukis, juga menatap wajah orang yang kau lukis nggak bisa sekali, harus berkali. Dan satu
yang paling terfokus supaya tidak salah menggambar adalah ciri khusus di wajah orang itu. Apa yang paling menonjol? Kalau gambar Pak Akbar Tanjung, apanya yang paling menonjol? Aja domongaken. Dijawab sih. Lah ya iya. Jadi sekalipun nanti gambarnya tidak persis, minimal saya mengatakan, oh ini gambarnya Pak Akbar Tanjung. Paham enggak? Fahadhil malamihul asasiyatu allati tatamayyazu hadhil wujuh hiyal aula. Ciri-ciri khusus yang menjadi membedakan dengan yang orang yang lainnya, inilah yang pertama kali harus Anda ungkapkan. Apa banding tah? Sekarang kalau Allah sekarang dalam pikiran kita terfokus ke sifat apanya? Rahman dan Rahim. Bukan syadidul iqabnya, bukan al-muntaqimunnya, tapi Rahman dan Rahimnya itu. Semono berulang-ulang beli paham-paham baik. Itu yang cepat ditangkap. Itu yang paling substantif, yang paling substansial. Sifat Allah adalah Rahman dan paham bila kita ngomong. Karakter itu bentukan dari keseharian. Ya, karakter ya itu nanti namanya ghariza muktasabah. Besar sekali. Dan membentuk perilaku. Memang disiplin ilmu yang parsial. Saya kira itu dikotomi itu oleh manusia juga kok. Dikotominya ilmu agama oleh manusia juga. Sesungguhnya nggak ada garis demarkasi membedakan ini agama itu. Tapi nyatanya begitulah. Dan pengaruhnya juga jelas berbeda. Karena dalam ilmu agama ini muatan indoktrinasinya lebih dominan. Sehingga menimbulkan orang jadi tidak berani untuk mengkritisi apapun yang tidak logis. Dan tidak membiasakan diri untuk mencari reasoning. Ya itulah logika iman yang berlebihan. Tapi kalau iman harus berlebihan. Kurang kritis lah maksudnya itu aja lah. Kurang kritis bukan tapi iman harus berlebihan, harus. Kalau iman nggak boleh ada ruang-ruang kosong. Iya itu jadi karena dihidup oleh indoktrinasi dengan ketaatiman santri kepada kiai, kemudian kultus individu kepada imam-imam, sampai kepada kitab-kitab karangannya juga paling pantang, paling pumali untuk mengkritisi. Paling tidak boleh mengatakan ini Imam Syafi'i lemah dalam beralasan, langsung ditampak kiai saudara. Jadi harus menerima sebagai suatu kebenaran mutlak semuanya. Itu persoalannya. Nah sehingga ketika hasil indoktrinasi bukan dari daya menalar, di situ mengandung satu kerapuhan, yaitu sikap kritis yang hilang. Sebab ini ada satu paradigma ya. Tapi juga mungkin satu kesalahan paham juga. Ketika ada seorang santri yang kritis, mempertanyakan hal-hal yang dia reasoningnya nggak jelas. Wis gajar aja kayak Bani Israel sudah mah. Lalu dicontohkannya dengan Bani Israel ketika disuruh menyembelih sapi. Itu yang contoh yang mengemuka. Ajaknya takon, seperti gagen lakon anak. Nah ini sebagai studi nutrisi juga. Suruh nyembelih sapi. Sapinya bagaimana? Yang warnanya bagaimana? Yang bagaimana? Akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya.
Itu sebagai contoh aja sampai sira kaya mengkonon. Jadi ketika kita diam dan menerima apa adanya, itu dianggap itu terpuji. Makanya tidak lazim di pesantren seorang santri menanya atau menyoal kiai. Saya kira mungkin hanya di cadang pinggan kok. Ya karena di jiwa saya jiwa demokrasi soalnya. Iya. Siap ditanya, siap beradu argumentasi. Ketika memang Anda punya argumentasi yang lebih kokoh dari saya, tidak akan merendahkan diri saya kok ketika saya setuju dengan pendapat Anda. Itu persoalan. Iya, kita dianggapnya orang yang meragukan kebenaran. Tetapi juga Al-Quran tidak mengajarkan begitu kok. Nabi-nabi juga diceritakan adalah orang yang ngotot ingin pembuktian dan pembuktian kebenaran. Seringkali para nabi rasul ditanya oleh Allah, awalam tu'min bi, apakah belum yakin, belum percaya kepadaku? Qala bala bal liyatma'inna qalbi. Ya saya percaya, tapi ya saya pengen jiwa saya tenang dong. Coba buktikan. Ternyata dalam aplikasi dalam pendidikan agama, ternyata pembuktian yang meyakinkan itu sepertinya tidak boleh. Ini juga aneh juga sebetulnya sih. Aneh gitu. Makanya saya sejak kecil di pesantren juga tukang memberontak sih. Cocok juga. Iya, makanya saya dituduhnya orang yang liar. Ya liar, bukan nakal, liar gitu. Liar tuh kakaknya nakal barang. Sekarang pada waktu itu barang. Ya inilah model saya berpikir seperti ini. Dan saya dipaksa harus berpikir seperti itu. Memangnya seperti boneka, saya nurut saja, niru berpikir. Yang kayak kita nggak bahasa pada kursi lagi. Dulu kita akan melakukan kayak jujur bisa, angel. Cara saya berpikir juga nggak sama. Sekalipun saya orang yang mengagumi Einstein, dia nggak bisa saya berpikir persis seperti dia. Saya juga paham jalan pikirannya Aristoteles, tapi saya juga dipaksa tidak boleh berpikir harus seperti dia. Biarlah aku berpikir seperti yang aku bisa, itu aja soalnya. Ya, dan nggak bisa dipaksa saya berpikir, kalau nggak ya enggak. Kalau dipaksa ya saya akan berpura-pura paling juga. Sampai jadi buntari kalau itu bulan Batak. Iya kan? Nah, itu. Jadi memang ini juga banyak orang tidak mengerti bahwa ilmu agama, ilmu umum itu nggak benar. Nggak ada garis demarkasnya, nggak ada. Saya sering berulang-ulang dalam pengajian bulan ceramah. Ilmu agama itu seperti apa? Ya seperti tajwid, usul fikih. Waktu zaman Nabi sudah ada tajwid belum? Tafsir ada belum? Ilmu diroyah, riwayah belum ada kan? Kenapa belum ada? Nyukur aja belum selesai aja. Ini orang kan berpikir nggak jelas. Mana buktinya bahwa pegang Al-Quran mushaf tidak perlu berwudu lagi? Mana hadisnya? Yang ada hadisnya, mushafnya belum ada. Ngaco sih Rama. Ditulis di pelepah-pelepah korma. Apa waktu itu Nabi kalau pegang pelepah korma yang ada tulisan Quran suruh wudu gitu? Enggak, cuma yang bersih Rama. Nah itu handphone kita ada rekaman Al-Quran ya. Saya Abdurrahman Al-Qudaifi 30 juz. Wudu gak pegang? Apa sih bedanya tulisan elektronika dengan tulisan print percetakan? Sama kok. Nah itu kan jadi persoalan. Apa mana handphonenya BlackBerry, anak Al-Qurannya bisa mengakses gambar porno? Apa beli dicampur cakit nih? Ruwet beli gini, ruwet persoalan. Gak pernah selesai persoalan. Nah itu. Ya. Ketika kapan kita bisa tahu bahwa Allah mencintai kita atau belum?
itu lebih sulit. Yang paling mudah kita coba mengevaluasi. Apakah aku sudah mencintai Allah atau belum? Kadang-kadang di sini setan juga berkamuflase. Seolah-olah kita sudah mencintai Allah, padahal belum. Seolah-olah semua yang kita lakukan untuk Allah, ternyata belum. Prangsane sirai baik. Saya sudah kemukakan satu contoh. Apakah betul santri itu berkhidmah kepada saya sebagai kiainya? Ya, pada tahapan awal saya mengatakan iya. Ketika suruh beli kacang di Kertas Maya tanpa saya kasih uang bensin, ya kan? Dia jalan sendiri, kacangnya bagus, kwetansinya ada, susuknya dikembalikan ada. Ya, tetapi ketika dia menanyakan kepada saya, Pak ya, tuku kacang mana yang beli? Saya kan jadi bingung. Apa hubungannya kamu nanya beli kacang? Akhirnya saya tidak menjawab, tapi saya penasaran, coba tak teliti ning pasar. Ternyata sing dagang kebo sawadon ayu pisan. Ketika saya ini beli kacang lagi, senang gak dia? Apakah betul dia senang disuruh kiai atau dia senang bisa ketemu sama cewek yang cantik? Samar di sini persoalannya, di situ persoalannya. Samar. Ya punten akeh wong sing wis ngrasa dadi wali. Prangsane wali ternyata wali-wali gaya. Ya kan? Termasuk juga banyak orang menyangka dia wali, dia belum. Orang yang banyak menyangka. Kenapa? Indikasinya itu atau indikatornya ternyata hanya sebatas kesaktian. Terjebak kita. Kalau pada kesaktian mah tukang sihir juga sakti kok. Ternyata dia musuh Allah kok. Kita bisa melihat banyak orang berkamuflase. Melakukan hal yang hebat-hebat dan diklaim demi kepentingan rakyat. Betul? Nyatanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang berbohong terlalu banyak untuk saya sebutkan. Sekalipun kita juga merasakan kemanfaatnya. Ya, dia itu ada perubahan-perubahan. Allah tahu kok. Di balik upaya dia mensejahterakan rakyatnya, pertama mensejahterakan dirinya sendiri kok. Apa lo nggak paham? Ini persoalannya. Apakah benar engkau menolong orang yang susah karena aku? Atau engkau menolong orang hanya karena engkau terharu? Apalagi kalau engkau ingin menjadi populer. Apalagi engkau ingin memperbudak orang lain dengan kebaikanmu itu. Itu perlu diklarifikasi. Dulu ngajak cengar-cengir beno. Salah paham sih dong. Iya. Iya, cengar-cengir prosesnya udah selesai. Bulane sing sering nyelinguk ningguri, aja munculuk bae. 20 tahun munculuk bae waya nyelinguk. Wiwitan asem masih ana ningguri. Malah bisa ningar. Balik. Nah, itu kita baru mengevaluasi diri kita sendiri, apakah betul aku sudah cinta kepada Allah? Itu sudah sedemikian sulitnya. Apalagi kita kepengen tahu apakah Allah mencintai diriku. Itu lebih sulit lagi. Ya, kari kita mano lamar uang kono baik-baik saja kok. Ya diterima ya syukur.
beli diterima ya berbencaran nek. Guyonan gini, guyonan. Iya. Cuman mungkin sementara saja saya ada satu indikator. Sudahkah Anda merasakan leganya nafas, satu kenikmatan yang luar biasa? Sudahkah Anda merasakan ketika wajahmu diterpa oleh angin sepoi-sepoi basah di pagi hari, seperti dielus-elus tangan sang kekasih? Pernahkah Anda merasakan tidur dimanapun nyaman bukan main? Dan di dalam mimpi seolah Anda dikerumuni bidadari-bidadari. Sudahkah Anda merasakan ketenangan sempurna dalam hatimu dan tak ada kegelisahan? Satu pertanyaan. Ketika itu terjawab, makan lahap, tidur lelap, makan apa saja enak, tenang dan damai. Saya kira itu bisa dijadikan satu indikator bahwa Allah suka sama kamu. Paham bikin ke? Masih nyawat baik juga. Masih rungsing baik. Ini sesuatu yang perlu kita cerdasi. Walau bagaimanapun jangan dulu menjadi kesimpulan. Sekalipun ketika ditanya, apakah seorang wali tahu dia wali? Tahu. Apakah seorang nabi tahu dia nabi? Dia tahu. Dan sesungguhnya tidak mungkin seorang wali itu akan menampakkan dirinya sebagai wali. Yang jelas dalam percintaan tidak ada indahnya ketika banyak orang lain yang tahu. Sudah mah demenan jadi pasar sedan sudah mah. Demenan jadi ngalas enggak lah wong-wong kah. Jadi memang persoalan wilayah itu persoalan ketersembunyian. Dan tidak boleh ada orang lain tahu. Lama saya takon, Mang, sampai wali duduk embuga. Oleh apa selemanin? Lamun sirandan diteni kayak wali apa? Sirine bakal waliku. Beli mungkin wali inung nganggo tangan kiwe ko. Nalikane siran diteni nginunge nganggo tangan kiwe sambil siran aja ngandel. Enggak mungkin wali itu berzina. Dititeni manjing tempat pelacuran. Paham bikin kan? Untuk menutup bukan berarti dia melacur tidak ya masuk apapun yang terjadi ya kan. Wah, wali jalban. Begitu Anda mengatakan wali jalban, selamatlah dia. Paham Lino? Iya. Jadi beda kalau keilmuan, keulamaan selalu ingin tampil. Selalu ingin expose kehebatannya. Tapi kalau pangkat kewalian mah semakin tinggi semakin tersembunyi. Bakal sing pating kelayap ning drama gagak kopral kan kah? Jenderal mah masih delenges gitu. Iya, itu lebih mungkin jenderal gawat yang bajak. Berdiri gak beli. Kadang-kadang tidak bersenjata. Paling-paling bawa tongkat. Tongkatnya nggak ada tongkat beneran, bukan nggak ada pelurunya nggak ada. Nah, jadi mengukur kepangkatan itu ya berbeda. Nah, makanya jadi kalau tingkatan keulamaan ya sudah urusannya ke syariat. Yang penting bagaimana dia berkiprah kepada masyarakat. Berapa banyak masyarakatnya yang sekarang sudah bisa baca Quran. Ya kan begitu. Mengukur berapa baris orang yang sholat berjamaahnya. Ya kan begitu. Berapa banyak santri yang menginap di pondoknya. Apa kegiatan ke sehari-harinya. Gada gede ke pirang jam.
Jam sanga masih hilelo. Ya kan, munduk tak beli cangkeme. Dicetene mana? Wah, munduk sah wis mungkin. Ya, sampai seperti itu. Nah, itu cara mengukur kiprah seorang ulama. Nah, seorang wali kiprahnya jangan pakai ukuran ini dong. Dia beli gaji mungkin mah. Mbok sih, oleh apa? Dekatan sembayangnya. Ya kari wali ngomong dekatan sembayang iki. Iya. Sampai ketika dia nangis pun dia harus bersembunyi, tidak boleh ada orang lain tahu. Sampai istrinya sendiri menyangkanya suamiku setiap malam ngeces terus. Iya kan begitu. Jadi tolok ukur yang berbeda untuk disiplin ilmu yang berbeda. Otak kita juga disetelnya berbeda. Ketika baca kita buku ilmu sosial, disetel otaknya ilmu sosial. Aja nganggo ilmu sastra, beli gaji. Kita baca buku politik, disetel otaknya otak politik. Kalau enggak beli gaji. Betul enggak? Kita baca ilmu tasawuf, ya dia setel otaknya otak tasawuf. Bakal beli, ya beli ngerti. Beli ngerti, gimana? Masa orang tidak boleh dihormati di masyarakat? Itu kan penting, mendorong orang berbuat baik. Itu akhirnya kan belum aja. Yang tolak ukurnya lain. Jadi memang beda di sini itu metodologinya, sistematikanya, ya, dan lain-lain sebagainya. Sampai di dalam menyusun premis-premisnya pun berbeda. Sampai dalam mengambil kesimpulannya pun berbeda. Sampai kepada aplikasinya pun juga berbeda. Ya kalau saya melihat santri yang baik ya sekolahnya rajin. Ya kan begitu. Nggak pernah absen. Terus sholatnya berjamaah terus. Dia nggak pernah pulang tanpa izin, selalu izin. Kalau diizinkan dia pulang, kalau ya nggak tidak. Yaitu standar santri yang baik. Tidak lebih tidak kurang, seperti itulah cara mengukurnya kan gitu. Mengukur kesolehan orang tidak akan sama metodologinya dengan mengukur kecerdasan orang. Ya enggak? Mengukur kecantikan seseorang tidak sama dengan mengukur keterampilan seseorang. Nggak sama. Sekarang saya tanya, kenapa wanita tercantik ternyata orang negro? Anda tidak mengerti karena Anda tidak memakai ukuran yang sama. Anda menolak. Sebenarnya ireng aja, masa ratu kecantikan alam dunia kayak langkah putih baik. Ya karena Anda salah satu warna kulit sebagai satu tolok ukur kecantikan. Dalam kata kecantikan persoalan warna kulit itu sudah nggak ada. Bukan begitu, karena ada 3 tolok ukur kecantikan yang biasa disebut dengan triple B, yaitu B3, yaitu brain, behavior, dan beauty. Itu semua ada beauty, ukurannya secara fisik. Perimbangan keserasian antara pinggang berapa, pinggul berapa, buah dada berapa, tinggi berapa, ya kan begitu. Pakai meteran itu mah. Ya kan gitu. Nah kalau brain, ya intelektualitas yang diuji. Berapa banyak bahasa yang Anda lakukan, yang kuasai. Ya kan begitu. Diwawancari bagaimana cara dia menjawab, bagaimana dia berkomunikasi. Dikasih soal dengan pengetahuan umum dia bisa menjawab semua. Ya kan begitu. Nilainya tersendiri. Lalu itu digabung kan gitu. Itu yang mendapat Miss Universe. Cara beauty juga berbeda dari orang ke orang. Yang universal itu ada standarnya.
pinggang saja itu harus ukuran yang ideal 70% dari pinggulnya. 70% tuh. Bakal bomben madrem kan ke arah tangan. Kecilkan yang mana kayak kendi, desa. Iya kan? Behavior, perilaku. Bagaimana dari cara dia duduk, cara numpang kaki, bagaimana bersandar. Ya kan begitu. Bagaimana dia berjalan, semuanya itu diperhatikan. Nah sekarang dengan tolok ukur apa Anda menilai sifat kasih sayang Allah? Buntu semuanya. Ya perbedaan iman yang kita urip melarat sih. Selalu saja saya menghadapi masalah. Anda gak akan paham kasih sayang Allah. Otak bodoh, rezeki seret, badan sakit belulu. Bagaimana Anda bisa memahami kasih sayang Allah? Nggak bakal paham. Rabi jalur pegat baik. Dan makanya kapan kita bisa mengerti ketika menghadapi suatu musibah, suatu bencana, bisa merasakan sebagai fenomena dari limpahan kasih sayang Allah? Kan sulit. Bagaimana kita akan mengatakan alhamdulillah ketika uang kita hilang? Sekarang bodoh-bodohan bela, duitnya hilang dicopet. Alhamdulillah uang saya ada yang memanfaatkan. Mudah-mudahan uang itu bisa dipakai oleh orang yang sangat membutuhkannya. Mau gak diajak berpikir begitu? Ya nah masih langka. Nah, ketika dapat uang sedikit, alhamdulillah. Barangkali ini caranya Allah membimbing saya supaya selalu benar. Allah yang tahu, mungkin kalau saya uangnya banyak saya nggak benar. Bisa nggak kita mensyukuri Allah seperti itu? Mas saya rojak ribuan, beli pernah di Kabul akan melarat ya rojak. Nyebut arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beli ya rojakku ya rojak aja. Ya rojak. Seperti bagaimana masalah? Kalau kamu memanggil nama saya salah, tersinggung nggak saya? Kalau memanggil nama Allah? Ya rojak. Ya rojakku ya. Lihat tulisannya. Ya Razzaq. Ya sampai sekarang. Ya. Benar memang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hai anak pira hai kan. Astagfirullahaladzim. Anak pira hai. Tidak berbeda. Ya terus kenapa ya? Mencak apa ya salah nyangir beli. Gitu ke turut le. Balik. Ngampok dah. Konon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hai kaha apa kini? Astagfirullahaladzim. Nah ya seperti itulah jadi kayak bahasa itu ya. Beledogan beli muni-muni kayak bahasa berahema. Yang uang dikirim surat kepada yang terhormat Bapak Abdullah Yaskur. Tak buang balok. Salah sebutkan. Ya itulah pronunciation itu sendiri juga perlu sebetulnya. Menyebut namanya saja bervariasi kan. Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lempeng temen. Allahu Akbar. Anu maning Allahu Akbar. Perangkatnya begini orang. Nun, wis angel. Ya bakal wis angel terus tempok kena Gusti Allah bae. Bongkan digawe pelok wis. Tapi pernah belajar dulu sirane. Nah, bakal wis pernah belajar angger pelok kari tempokna ning Gusti. Ini durung belajar durung apa aja. Take for granted perasaannya bener bae. Makanya kita harus sering bertanya, bener enggak? Duduk kita ke bener, belikan dia, bagaimana dia? Dalam diri kita nanya dong. Kita ke pantas, tapi makanya kan kita bisa. Menjadi pantas-pantas dia baik. Non, lu nyewet ya. Ini kita berdiri gebrak beri disentak. Mondok ke pirang tahun sirane kalau kena kita kedengko. Ini jadi persoalan. Makanya ya saya emang enggak maksa kok. Ya nurut Roglius. Ketergede-gede mana. Iya kan? Tugas saya menyampaikan teguran. Beli terima yuk, wis punten. Sedurunge nyewet kan kita garapan ngomong wis punten iki kita neke. Punten menurut pendapat kula niki mah punten nggih. Ya niki mah punten mawon ya sanes lagi sanes nyalahkena sampeyan niki sih punten menurut kula pendapat kula tiyang awam ki kados-kados mah punten kengke bacaan mokotanku punten nggih kaya sumir punten niku waya ceplok mencilak je mondok pirang tahun sirane yang terjadi kan dan kita juga sebetulnya sedikit banyak punya tidak menerimakan ditegur orang itu. Ada ketersinggungan. Cuman ada yang bisa menyembunyikan berpura-pura marhaban. Oh ya bagaimana? Nanti memengkalkan karena anak maning sing langsung terbuka merasa gembira. Kok hebat banget ada orang yang baik hati menegur saya. Apa itu? Ya ada. Anda pernah nggak merasa senang sekali dan salut respect pada orang yang menegur kesalahan Anda? Jujur serok ngaco nggak? Anda boleh. Anda merasa bangga respect kepada orang yang menegur Anda, menyatakan kesalahan Anda. Disitulah letak kekerdilan kita. Kalau jiwa kita masih seperti itu, jangan berharap Anda menjadi orang yang benar. Karena kita belum siap untuk jadi orang yang benar. Makanya, dan untuk ke arah sana ada dua hal persyaratan yang perlu dipenuhi. Satu hak dan kedua sabar. Iya kan? Perlu kesabaran. Kalau enggak ya beli jadi gini. Makanya watawasau bil haqi, watawasau bisabr. Satu landasannya kebenaran menjadi acuan. Satu kita koreksi. Orang nih ngomong nih benar atau tidak. Coba kita tanya. Berargumentasi. Oh ya, di mana letak kesalahan saya? Begini. Kita boleh membantah. Tapi saya kan begini. Oh tidak begini. Orang ujung-ujungnya, oh iya benar juga kalau begitu saya yang salah.